Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Guru Ridwan, di channel Ayo Gasmat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari komposisi fungsi dan fungsi inverse, ya, dengan pokok bahasan komposisi fungsi. Yang mana pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang aljabar fungsi. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu saya mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja masuk komposisi fungsi. Pengertian komposisi fungsi. Apa sih komposisi fungsi itu? Komposisi fungsi adalah sebuah operasi yang mengambil dua fungsi sehingga menghasilkan fungsi baru. Pada aljabar fungsi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan. Itu juga termasuk operasi. Dan di sini komposisi juga termasuk operasi. Seperti itu. Misalkan terdapat fungsi f dengan domain x dan kodomain y, dan g domainnya y, kodomainnya z dikomposisikan, maka dilambangkan dengan g lingkaran itu f dengan domainnya x, kodomainnya z. Ini ya. Ditentukan dengan rumus g bundaran f x sama dengan g dalam kurung fx. Nah, ini yang menjadi perhatian ini. Sebelum lanjut, kita flashback dulu. Misalkan ada fungsi gx, yaitu 5x plus 3. Nah, ya. Jika x-nya tak ganti 2, otomatis yang belakang juga ganti 2. 5 kali 2 ditambah 3 sama dengan 5 kali 2, 10. 10 tambah 3, 13. Seperti itu. Jika saya ganti G-nya A, X-nya ganti A, misalkan, berarti juga sama. 5 kali A plus 3 sama dengan ya 5A plus 3. Misalkan ini tak ganti X plus 1. Ya, di sini juga saya ganti X plus 1. 5 X plus 1 ditambah 1, yaitu 5x ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 5x plus 6. Nah, sama halnya dengan ini, G dalam kurung fx. Berarti nanti fx-nya ini dimasukkan ke fungsi G-nya. Seperti itu. Dan cara membaca lingkaran ini bisa dibaca dengan G bundaran F. Bisa juga G lingkaran F. Dan lain sebagainya. Ada banyak. Kita sepakati saja, kita bacanya G bundaran F. Seperti itu. Sifat komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Jadi, F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Dibolak-balik beda hasilnya ya. Kemudian bersifat asosiatif. Jadi, ketika ada banyak fungsi kemudian dikomposisikan, maka dikerjakannya tidak bisa langsung. Dikerjakannya dua-dua. Ini kerjakan dulu. Hasilnya apa? Misalkan hasilnya fungsi M. Nah, nanti M dibundarkan dengan H. Atau G bundaran H dulu. Kerjakan hasilnya N. Jadi nanti F bundaran N baru ketemu hasil akhirnya. Jadi nggak bisa dikerjakan langsung. Dikerjakan dua-dua. Dikerjakan yang depan dulu boleh, yang belakang dulu juga boleh. Seperti itu. Asosiatif artinya pengelompokan. Kemudian bersifat identitas. Nah,
fungsi identitas ini ya. Jadi ketika ada suatu fungsi kemudian dibundarkan dengan identitas, maka hasilnya tidak akan berubah. Seperti itu. Contoh soal. Jika fungsi f 2x per x plus 1 gx sama dengan 2x plus 1, maka tentukan f bundaran g bundaran f, dan f bundaran g dengan nilai domainnya 2. Gitu ya. Kita kerjakan satu persatu. F bundaran G. Kita tulis dulu rumusnya tadi. Berarti G-nya dimasukkan ke dalam F. Nah, G-nya adalah apa? 2x plus 1. Ini ya. 2x plus 1 dimasukkan ke F-nya. Ini ya, di F-nya ini. Sama dengan, jadi 2x-nya diganti. 2x plus 1. Per X-nya diganti dulu. 2x plus 1 plus 1. Seperti itu ya. Jadi 2x plus 1 ini menggantikan X di fungsi F-nya. Seperti itu. Kemudian kita kerjakan 2 kali 2, 4x plus 1 plus 2. Kemudian ini 2x plus 2. Sampai sini boleh. Disederhanakan pun juga boleh. Tak bagi 2 semuanya. Jadi 2x plus 1 x plus 1. Dibagi 2 semua. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya. G bundaran F. Dibalik. Kita buktikan sifat yang pertama tadi. Artinya F-nya dimasukkan ke dalam fungsi G. Di mana fungsi F-nya tadi adalah 2x per x plus 1. Sama dengan G-nya 2x plus 1. X-nya diganti yang ini, yang dalam kurung. Berarti 2 buka kurung 2x x plus 1 plus 1. Sama dengan dikalikan 4x. Ini dia dikalikan cuma yang atas doang. X plus 1 ditambah 1. Kita samakan penyebut. Caranya menyamakan penyebut tinggal dikali ini aja. Ini dikalikan. Berarti sama dengan 4x x plus 1 ditambah x plus 1 dikalikan 1 kalikan x, x 1 kalikan 1, 1. Jadi nggak berubah. X plus 1. Seperti itu. Kemudian ini ditambahkan 5x plus 1 per x plus 1. Selesai. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, F bundaran G dengan domainnya 2. Ya. Kita sudah punya F bundaran G X. Yang mana hasilnya adalah 2x plus 1 x plus 1. Sehingga F bundaran G dengan domain 2 tinggal kita masukkan. X-nya kita ganti 2. 2 kali 2 plus 1 per 2 plus 1. Sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 1. 5 per 3. Beres. Ini cara pertama. Untuk yang kedua, soal yang ketiga ini ada 2 cara. Ini kebetulan F bundaran G-nya sudah diketahui. Bagaimana kalau belum diketahui? Ini caranya. F bundaran G. Ya. 2. Artinya F bundaran G 2. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, kita cari dulu G2-nya. Kita tahu Gx itu sama dengan 2x plus 1. Ya kan? Berarti G2-nya sama dengan 2 kali 2 plus 1 sama dengan 5. Berarti kita masukkan ke sini. F
5. Kenapa kok 5? Karena G2 itu sama dengan 5. Seperti itu. Berarti F5, F-nya tadi adalah 2X yang atas ya. 2X per X plus 1. Berarti 2 dikali 5 per 5 plus 1 sama dengan 10 per 6. Kita sederhanakan menjadi 5 per 6. Ini kalau bundaran G-nya belum diketahui. Tapi kalau sudah diketahui seperti yang ini, yang diketahui, bisa langsung dimasukkan. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Fx sama dengan X plus 3. Gx sama dengan 2X kuadrat min 1. Maka tentukan G bundaran F dan G bundaran F untuk domainnya 1. Ya. Langsung kita kerjakan. G bundaran F sama dengan G dimasuki F. Nah, gitu. Sama dengan G, F-nya adalah X plus 3. Kemudian X plus 3 kita masukkan ke fungsi G-nya. Berarti 2 buka kurung X plus 3. Di sini ada kuadrat. Tulis kuadrat min 1. Sama dengan 2 X plus 3 X plus 3 ya. Min 1 sama dengan caranya menguadratkan ya kali 1 seperti ini. Jadi 2 buka kurung X kuadrat plus 3X plus 3X plus 9 min 1 sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus 9 min 1. Kita kalikan 2X kuadrat plus plus 12X plus 18 min 1 sama dengan 2X kuadrat plus 12X plus 17. Kemudian yang berikutnya diminta untuk mencari G bundaran F. Kebetulan G bundaran F sudah tahu. Berarti G bundaran F untuk domainnya 1 tinggal kita ganti X-nya. Ini ya. Kita ganti menjadi 1. 2, 1 kuadrat ditambah 12 dikali 1 ditambah 17 sama dengan 2 ditambah 12 ditambah 17 sama dengan 31. Itu ya. Lanjut contoh berikutnya. Nah, ini ada 3 fungsi. Di mana fungsi F-nya X kuadrat, fungsi G-nya X plus 1 per X, dan fungsi H-nya adalah 3X min 4. Tentukan F bundaran G. Nah, ini. Nggak bisa, kita kerjakan langsung itu nggak bisa. Kita kerjakan dua-dua. Bisa yang depan dulu, bisa yang belakang dulu. F bundaran G, bundaran H. X. Nah, ini kan F bundaran G, bundaran H. Kita kerjakan yang belakang dulu saja. Kita kurung. Berarti kita definisikan F buka kurung G bundaran H. X. Nah, itu ya. Kita kerjakan dulu G bundaran H-nya. Jadi G HX. Nah, G HX-nya tadi berapa? Yaitu 3X min 4. Kemudian G-nya X plus 1 per X. X-nya kita ganti 3X min 4. Berarti 3X min 4 plus 1 per 3X min 4. Sama dengan 3X min 4 tambah 1 berarti min 3 per 3X min 4. Ini untuk G bundaran H. Ya, ini untuk G bundaran H. Sekarang kita masukkan F
buka kurung, G bundaran V sudah kita cari, yaitu 3x min 3 per 3x min 4 sama dengan 3x min 3 per 3x min 4 kita masukkan ke fungsi f ganti. Berarti kita ganti x-nya menjadi 3x min 3 per 3x min 4 kuadrat. Artinya 3x min 3 kuadrat per 3x min 4 kuadrat. Cara menguadratkan kayak tadi. Kita kerjakan, kita kalikan satu persatu. Kita langsung saja 9x kuadrat min 12x plus 9 dikalikan satu persatu seperti slide sebelumnya per 9x kuadrat min 24x plus 16. Selesai. Sekali lagi saya ulangi, ketika ada 3 fungsi atau lebih dikerjakan dulu gitu ya, dua-dua, baru nanti dimasukkan bertahap seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan suatu fungsi jika komposisi fungsinya diketahui? Misalkan nih, ada fungsi f(x) dan ada f bundaran g. Kita diminta untuk mencari fungsi g-nya. Berarti, nah ini contoh langsung ya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x plus 1. Dan f bundaran g adalah 3x kuadrat plus 6x plus 4. Tentukan fungsi g-nya. Fungsinya 1 ada, bundarannya ada. Diminta untuk mencari lawannya tadi, pasangan bundarannya. Bagaimana? Kita definisikan dulu. F bundaran G. X tadi jawabannya adalah 3x kuadrat plus 6x plus 4. Nah, F bundaran bisa kita tulis F dalam kurung Gx. Nah, jawabannya tetap sama, yaitu 3x kuadrat plus 6x plus 4. Nah, F dalam kurung Gx berarti Gx-nya ini dimasukkan ke dalam F ya, masukkan ke sini. Berarti 3 buka kurung Gx. Nah, menggantikan X ya, plus 1 sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 4. Nah, di sini kita diminta untuk mencari Gx. Ada angka 1, ada angka 3 yang mengganggu. Berarti yang mengganggu harus kita hilangkan. Caranya menghilangkan dengan lawannya. Ini plus 1. Kita hilangkan dengan lawannya. Penjumlahan 1. Jadi dikurangi 1. Artinya 3 buka kurung Gx. 1 dikurangi 1, 0 ya. Jadi hilang. Nah, sekarang 3x kuadrat plus 6x plus 4 min 1. 4 min 1 sama dengan 3. Masih ada angka 3 yang mengganggu. 3 sama Gx hubungannya adalah perkalian. Caranya menghilangkan, ya lawannya. Perkalian lawannya dibagi, yaitu dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 1 nggak perlu tulis. Jadi Gx sama dengan 3 bagi 3, x kuadrat. 6 bagi 3 plus 2x. 3 bagi 3, 1. Selesai. Gx-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Terus bagaimana kalau dibalik? Kalau yang depan yang dicari, ya, jika diketahui Gx, Gx dari yang belakang. Nah, diminta untuk mencari yang depan. Nah, bagaimana? Kalau tadi yang diketahui adalah yang depan, yang dicari yang belakang. Sekarang dibalik. Contoh, fungsi Gx sama dengan x min 2 dan fungsi bundaran f bundaran G adalah 2x kuadrat min 8x plus 5. Tentukan fx-nya. Sekali lagi kita definisikan dulu. F bundaran G sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5. Itu ya.
Nah, F bundaran G bisa kita tulis F dalam kurung Gx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5. Nah, F Gx-nya sudah diketahui yaitu x min 2 sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5. Nah, caranya kita misalkan, nah yang di sini yang kita misalkan x min 2 kita misalkan bebas, A boleh, B boleh, Z boleh, bebas. Kita misalkan A. Habis dimisalkan, kita buat x sama dengan. Biar menjadi x sama dengan, min 2-nya harus dihilangkan. Dihilangkan dengan lawannya. Min lawannya dengan ditambah 2. Jadi x sama dengan A plus 2. Atau kalau kalian mengenal pindah ruas gitu ya. Habis dimisalkan, ya, kita kembalikan. F x min 2 kita misalkan tadi A. Jadi F A sama dengan 2 X-nya menjadi A plus 2, buka kurung A plus 2 kuadrat min 8X. X-nya kita ganti A plus 2 ditambah 5 sama dengan 2 buka kurung. Cara mengalihkan kuadrat seperti tadi. Langsung saja A kuadrat plus 4A plus 4 min 8A min 16 plus 5 sama dengan 2A kuadrat plus 8A plus 8 min 8A min 16 plus 5. Plus 8A min 8A hilang. Coret. Sama dengan 2A kuadrat 8 min 16 min 8. Min 8 tambah 5. Min 3. Ini FA. Loh, yang dicarikan Fx. Ya tinggal kita ganti Fx sama dengan 2x kuadrat min 3. Beres, selesai. Kurang lebih seperti itu tentang fungsi komposisi. Agar kalian bisa belajar secara mandiri, di sini saya sediakan 4 soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kemudian untuk video selanjutnya nantikan ada fungsi inverse yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, silahkan belajar, semangat belajar. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.